Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Latifatul Mutmainah dengan NIM 23-2020-3870-23-2018 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dalam video ini, saya akan membahas tentang konsep sakral dan profan dalam perspektif sosiologi agama, serta bagaimana konsep ini bisa kita temukan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di masyarakat Bugis. Pembahasan ini penting karena membedakan antara yang suci dan duniawi, dapat membantu kita memahami bagaimana agama membentuk kehidupan sosial manusia. Dalam sosiologi agama ada dua konsep penting yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim, yaitu sakral dan profan. Sakral berarti segala sesuatu yang dianggap suci, memiliki nilai religius dan dihormati secara khusus oleh masyarakat. Contohnya seperti kitab suci, rumah ibadah, dan ritual keagamaan. Sedangkan profan berarti hal-hal yang bersifat duniawi, biasa dan tidak memiliki nilai kesucian religius seperti aktivitas ekonomi, hiburan, atau kegiatan sehari-hari seperti bekerja dan juga berbelanja. Durkheim menjelaskan bahwa batas antara sakral dan profan merupakan dasar dari semua sistem keagamaan. Artinya manusia membentuk pandangan hidup berdasarkan apa yang dianggap suci dan apa yang dianggap biasa. Dalam kehidupan beragama, ada waktu dan tempat yang dianggap sakral seperti saat ibadah, upacara adat, atau ziarah. Dan ada pula waktu serta tempat yang dianggap profan seperti aktivitas sosial dan pekerjaan harian. Misalnya di masyarakat Bugis. Dalam masyarakat Bugis terdapat sebuah tradisi yang disebut Mapal Lili, yaitu ritual yang dilakukan sebelum musim tanam padi dimulai. Mapal Lili memiliki makna memohon keselamatan dan keberkahan kepada Tuhan agar proses bercocok tanam berjalan lancar dan menghasilkan panen yang baik. Ini aneh, patola para lona na bakang, talawin gina na bakang, buluaraan at eko, warumbun niya malise, wada batun na genstu. Mapinasa tamalandre, mangang no tumatapul ang sikti ng ibalita tumabunta para sa julo barikku, lapagkan sa ruan ni Rampe. Aba nagkebo tamalanga, kung tinapuli, kung kaulang, siri na pagse, mas makataw, apulo si batang. Biasanya, ritual ini dipimpin oleh bisu, yaitu pemimpin adat atau tokoh spiritual yang dipercaya memiliki kemampuan menjaga hubungan antara manusia dan kekuatan gaib. Prosesi Mapal Lili dimulai dengan doa bersama, lalu berjalan mengelilingi sawah sambil membawa simbol-simbol adat seperti air suci atau peralatan pertanian. Upacara ini dianggap sakral karena selain berfungsi religius, juga memperkuat rasa kebersamaan masyarakat, gotong royong, serta penghormatan terhadap alam dan Sang Pencipta. Jadi, Mapal Lili bukan hanya tradisi pertanian, tetapi juga cerminan nilai spiritual dan sosial masyarakat Bugis dalam menjaga harmoni antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Sementara itu, kegiatan seperti berdagang di pasar, memasak di rumah, atau bercengkraman dengan teman termasuk aktivitas profan karena tidak memiliki nilai kesucian tertentu. Nah teman-teman, dari sisi sosiologis, pembedaan antara sakral dan profan membentuk struktur sosial dan norma masyarakat. Kegiatan sakral seperti ibadah atau ritual adat berfungsi memperkuat solidaritas sosial, menciptakan rasa kebersamaan, dan memperkuat identitas keagamaan suatu kelompok. Sementara kegiatan profan menggambarkan bagaimana manusia menjalani kehidupan duniawi, berinteraksi, dan memenuhi kebutuhan sosial ekonomi mereka. Menariknya, masyarakat Bugis menjaga batas antara keduanya dengan sangat jelas. Misalnya ketika berada di tempat ibadah, orang tidak boleh bercanda, makan, atau berpakaian sembarangan karena dianggap melanggar kesakralan tempat tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan dan adat masih menjadi pedoman moral yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Dari pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa dalam sosiologi agama, konsep sakral dan profan bukan sekadar membedakan yang religius dan duniawi. Lebih dari itu, keduanya membantu kita melihat bagaimana masyarakat memberi makna pada setiap aspek kehidupan. Sakral menjaga nilai spiritual dan moral, sedangkan profan menggambarkan sisi manusiawi dan sosial dari kehidupan kita. Sekian penjelasan dari saya mengenai fenomena sakral dan profan dalam perspektif sosiologi agama. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.